cottagecore. Ini apaan lagi nih? Blockcore, centilcore. Ini apa lagi sih anjrit? Fashion, sungguh sebuah hal yang sangat membingungkan. Dengan tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari muka kita yang sebenarnya biasa-biasa aja ini. Meskipun zaman sekarang udah ada banyak banget referensi outfit dan juga perpaduan gaya, tentu saja pemilihan outfit yang anjay masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia setiap harinya. Gue yakin kalian tiap pagi atau tiap sebelum cabut ke kedai kopi hidden game yang kopinya sebenarnya biasa aja, tapi tempatnya sapi buat Instagramin itu, pasti bingung dulu tuh ngeliatin lemari baju kalian. Bingung mau nentuin, hari ini gue jadi poster band dulu, apa jadi poster brand lokal ya? Dan tenang aja friend, lu gak sendirian kok yang mikirnya kayak gitu. Penggunaan outfit yang tepat memang sepenting itu. Zaman sekarang ini tuh, pemilihan outfit yang tepat bisa menentukan circle sosial, jodoh, kerjaan, nasib. Bahkan pertimbangan pahala dan dosa kalian, friend. Yang terakhir bercanda sih. Nah, untuk menambahkan kekerumitan tersebut, belakangan ini masyarakat fashion di Indonesia sedang diramaikan dengan adanya sebuah kata baru yang cukup asing di telinga kita, yaitu fashion course. Gue yakin kalian semua pasti berpikir, omong kosong apa lagi ini ya Allah? Tapi tenang friend, gue bakal ngebantu kalian buat memahami tentang omong kosong terbaru ini, supaya kalian tetap jadi si paling dan gak bikin malu keluarga kalian. Tapi sebelum kita ke sana, ada baiknya kita memahami esensi sebenarnya dari fashion dulu friend. Sebenarnya buat apa dan kenapa sih kita sebagai manusia ngerasa penting banget buat terlihat keren di mata orang lain? Kenapa sih kita ngerasa perlu banget buat beli baju baru hampir tiap bulan? Tentu saja selain karena salah satu dari 3 kebutuhan pokok, pakaian mempunyai fungsi lain yaitu sebagai media kita buat ngasih lihat jadi diri kita friend. Lewat fashion, kita bisa ngebentuk image diri atau kesan seperti apa yang kita pengen orang lain lihat dari diri kita. Kalian pengen terkesan liar, berani, dan berwawasan musik yang luas? Kalian tinggal pakai kaos band, plus flanel atau jaket kulit sama jeans hitam. Kalian pengen terkesan rapi dan gak ribet? Kalian tinggal pakai kaos polos atau kemeja, terus pakai celana chino sama sepatu kulit. Kalian pengen terkesan nyantai, chill banget, dan cozy? Kalian tinggal pakai crew neck atau jaket fleece, terus celana kargo sama sepatu bulky. Kalian pengen kelihatan unik dan berbeda dari orang lain? Gak usah pakai baju. Nah, disinilah hadirnya fashion course, friend. Apa sih sebenarnya fashion core itu? Jadi, fashion core itu merupakan kata gaul buatan bocil, maksudnya Gen Z, yang artinya sebenarnya kurang lebih aja sama chic. Intinya, course itu adalah istilah buat suatu gaya atau style, friend. Masih bingung? Sini gue contohin. Misalnya nih, lu demen banget sama film Barbie yang terbaru. Terus karena lu demen banget sama film itu, jadinya lu beli kaos polo yang warnanya ngepop banget, alias warnanya terang-terang banget gitu, sama celana chino pendek, supaya lu bisa mirip sama cowoknya si Barbie, si Ken. Selamat, lu udah menamatkan salah satu fashion course, yaitu Barbie Core, alias gaya fashion yang ngikutin gaya fashionnya Barbie. Ya sebenarnya bisa dibilang fashion course adalah cosplay, tapi buat anak-anak fashion and culture. Beda sama anak-anak wibu, kalau anak-anak wibu nge-cosplay karakter ya, anak-anak fashion and culture nge-cosplay vibe-nya. Ya mungkin di situ sih perbedaannya. Karena fashion core ini tuh ngambil referensi dari banyak hal, otomatis jenis-jenis fashion core ini tuh ada banyak banget. Dan tentu saja tren-tren yang lagi rame di sosmed gak luput buat dijadiin bahan buat masyarakat fashion ngebikin core-core baru. Emang masyarakat zaman sekarang gak pernah kehabisan bahan buat bikin istilah-istilah aneh yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Meskipun kadang-kadang rada gak penting sih. Ada banyak aspek yang mempengaruhi si core itu bisa tahan lama atau enggak, friend. Salah satunya mungkin adalah kalau core itu emang masih masuk buat dipakai sehari-hari. Misalnya kayak cottagecore. Yang sebelum ada istilah cottagecore ini tuh sebenarnya kita udah punya istilah sendiri buat jenis fashion yang kayak gini, yaitu cebung dan cobung, alias cewek bumi dan cowok bumi. Nah, supaya lebih jelas lagi, gue bakal ngasih lihat ke kalian beberapa contoh dan jenis fashion core yang lagi rame jadi perbincangan masyarakat fashion. Kita mulai dari cottagecore. Kayak yang udah gue bilang tadi, cottagecore tuh mirip-mirip sama tren cebung alias cewek bumi, dimana rata-rata pakaian yang dipakai itu warna-warnanya warna-warna bumi gitulah, kayak coklat, hijau, dan lain-lain. Kalau lebih spesifiknya lagi, cottagecore itu lahir dari imajinasi dan bayangan orang-orang soal kehidupan di pinggiran kota atau desa gitu. Tapi desanya desa di Eropa atau Amerika ya, bukan desa di Indo. Kalau desa di Indo mah outfitnya Nah, berikutnya ada blockcore, yang kemarin-kemarin lagi rame jadi topik perbincangan di industri fashion. Kalau yang ini sih sebenarnya orang kita udah banyak yang make, tapi dulu belum ada istilahnya aja. Jadi, blockcore itu ngambil inspirasi dari gaya berpakaiannya tipikal anak muda tahun 90-an di Inggris, yang gak peduli-peduli amat sama fashion.
Jadi mereka kemana-mana pakai kaos jersey bola tim favorit mereka, terus pakai celana jeans gombrong sama dead shoes, kalau nggak sepatu semacam Adidas Samba gitulah friend. Tren ini ramai banget kemarin-kemarin di TikTok Indonesia. Mungkin salah satu alasannya karena fans bola di Indonesia ada banyak banget, dan tren ini bisa jadi ajang buat mereka pamerin koleksi jersey klub bola andalan mereka. Nah, berikutnya ada gorpcore. Tapi kalau gue pribadi lebih suka nyebutnya lembangcore. Soalnya outfit ini intinya adalah berpakaian ala mamang-mamang penjaga villa di Lembang. Kata gorp sendiri itu merupakan singkatan dari Good Old Raisins and Peanuts, yang merupakan makanan andalan dari orang-orang yang hobinya naik gunung. Karena itu, gorpcore identik dengan menggunakan atribut-atribut naik gunung yang dipaduin sama streetwear. Jadi, kalian jangan mikir kalau coffee shop favorit kalian sekarang berubah fungsi jadi base camp pendakian gara-gara banyak yang pakai sepatu Salomon atau ACG, terus sama jaket Northern Face ya. Itu fashion guys. Berikutnya adalah jenis core yang paling tua, yaitu normcore. Bisa dibilang normcore adalah jenis core pertama yang diciptakan. Istilah ini pertama kali muncul di tahun 2013, dan yang pertama kali mention istilah ini adalah orang-orang dari K-Hall. Jenis core ini rada-rada filosofis sih. Kalau biasanya fashion itu berpegang teguh sama kalimat, Aku paling beda, berarti aku paling keren sejagat raya. nah kalau normcore justru sebaliknya. Semakin biasa aja penampilan lu, maka semakin keren juga lu jadinya. Outfit normcore terdiri dari semua hal yang biasa aja. Contoh, kemeja. Ya udah, pakai kemeja yang biasa dipakai sama budak korporat kantor. Celana. Ya udah, pakai jeans atau chino yang biasa dipakai sama mas-mas yang gak terlalu merhatiin soal fashion. Sepatu. Ya udah, pakai apa aja yang penting gak bolong. Kalau kata New York Magazine, normcore itu adalah fashion buat orang-orang yang nyadar kalau mereka itu satu di antara 7 triliun orang lainnya di bumi ini. Contoh terakhir ada centilcore. Ya, jenis core ini lahir di Indonesia dan bukan bawaan dari luar negeri kayak core-core sebelumnya. Centilcore mulai muncul di Indonesia setelah ramai jadi bahan perbincangan di jagat maya masyarakat culture and fashion dengan penggiat seperti Mas Jin Bannon dan Onat. Centilcore memadukan antara penampilan yang garang, terdiri dari kaos metal, outfit serba hitam, tatoan, dan lain-lain, dengan pembawaan yang manis, dilengkapi dengan rutin menggunakan skincare, make up, bahkan sampai nail art unyu-unyu. Supaya gampang, coba bayangin baby metal tapi jadiin trend fashion. Para penganut centilcore ini percaya kalau orang yang peduli dengan perawatan diri juga bisa banget buat tampil garang. Leo boleh sadis bray, tapi tetap manis. Hai. Maka dari itu, bijaklah dalam memilih dan menentukan fashion core apa yang mau kalian cobain. Karena ujung-ujungnya sustainability itu tetap menjadi salah satu hal terpenting yang perlu kalian perhatiin sebagai penggiat fashion. Untuk apa outfit kalian culture maksimal, tapi kalian makainya keringetan gara-gara bumi tambah panas, saking banyaknya sampah yang numpuk akibat hobi kalian gonta-ganti tema fashion core tiap hari. Lagian juga kan, semakin banyak fashion item yang kalian punya, bukannya makin lama juga tuh waktu yang kalian kudu luangin tiap pagi buat nentuin outfit apa yang bakalan kalian pakai hari ini. Toh, ujung-ujungnya mau kalian pakai outfit kayak gimana juga, sebenarnya nggak ada yang peduli juga sih. Betul, penentuan outfit tertentu bisa ngebangun image tentang karakteristik kalian di pikiran orang lain, friend. Dan udah hal yang umum buat orang lain ngejudge kalian dari outfit yang kalian pakai. Apalagi kalau baru pertama kali ketemu misalnya. Omongan don't judge a book by its cover itu masih jarang kepake di masyarakat kita, friend. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa buat Like, comment, and subscribe.